karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari malam hari waktu kita tidur sampai kita bangun, dan saat ini kita mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur karena hari ini kami dijagai Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bernyanyi lagi, menari lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kakak mau tampilkan adik-adik yang minggu lalu sudah hafal ayat hafal. Ini dia. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu di dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. 4 ayat 2.
hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2 yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus semakin memberkati dan menjadi sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kakak Dinda. Hari ini kakak yang bawa firman. Sekarang sebelum kita firman, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan pada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti acara ibadah online hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk mampu memahami firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Dinda. Ya Tuhan, bukalah mata kami, hati kami, dan telinga kami, agar kami juga dapat memahami dan menyampaikan apa yang kami dapat pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam hari Minggu ini kita akan mempelajari tema saling mengasihi. Nats Alkitabnya itu dari Roma 12 ayat 9 sampai ke 12. Nah, ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat 12. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca nats Alkitabnya terlebih dahulu. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Judul perikopnya yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah adik-adik, lalu ayat hafalannya itu dari Yohanes 15 ayat 12. Di sini ayat hafalannya masih sangat berkaitan dengan natsnya, yaitu mengenai perintah Tuhan. Nah di sini kita baca ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Adik-adik, kakak bakal nunjukin 4 buah gambar. Gambar yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini, dan gambar yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kesamaan dari 4 gambar yang kakak tunjukin? Nah, adik-adik pinter. Di sini ada gambar-gambar di mana saling mengasihi. Dan ini bakal kita pelajari di hari ini. Bicara soal saling mengasihi, apa sih maksudnya saling mengasihi itu? Nah, maksudnya itu kita saling berbalas-balasan dalam memberikan kasih. Nah, memberikan kasih ini bukan hanya kepada sesama kita saja, tetapi kepada Tuhan juga adik-adik. Berhubung tadi kita sudah membaca natsnya, kakak pengen memaparkan bahwa mengingat bahwa nats ini menceritakan seorang rasul yang terkenal di perjanjian baru. Siapa coba rasulnya? Ya, rasulnya itu Rasul Paulus. Nah, di sini Rasul Paulus melakukan perjalanan ke Roma untuk memberitakan Injil ke orang-orang Roma supaya orang-orang di Roma ini percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh jalan keselamatan. Dalam pasal ke-12, Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa persembahan yang benar itu adalah di mana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita atau seluruh tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan adik-adik.
Paulus juga mengatakan bahwa kita itu wajib mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Atau dengan kata lain, tanpa melihat latar belakang orang yang akan kita kasihi adik-adik. Nah adik-adik, yang kita bahas ini, yang kita pertanyakan saat ini, bagaimana cara kita hidup di dalam kasih. Nah, bicara soal kasih, jelas kasih itu adalah hal yang sangat terkenal bagi kehidupan orang Kristen dan sangat tidak asing di dalam kehidupan kita adik-adik. Karena kasih ini yang merekatkan hubungan kita antara sesama dan merekatkan hubungan kita kepada Tuhan. Kasih juga mempersatukan kita kepada Tuhan dan oleh kasih kita diselamatkan oleh Tuhan adik-adik. Kita memperoleh jalan keselamatan karena sebelumnya Tuhan telah mengasihi kita dengan cara mati di atas kayu salib adik-adik. Dan poin pentingnya, kasih ini jangan kita lakukan hanya dalam kata-kata saja adik-adik, tetapi seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan yang nyata adik-adik, bukan hanya keluar dari mulut kita saja. Adik-adik, kasih juga yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang unik yang ada di dunia adik-adik. Kenapa demikian? Karena kasih yang kita lakukan itu adalah kasih Kristus, dan kasih Kristus itu adalah kasih yang sangat unik adik-adik. Bahkan bukan hanya orang baik saja yang kita harus kasihi, tetapi orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang yang memusuhi kita juga harus mengasihi mereka adik-adik dan juga mendoakan mereka. Nah, disinilah bukti ketulusan yang amat besar dari kasih Kristus yang harus kita terapkan supaya kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang unik, anak-anak Tuhan yang menjadikan kita tampak terang dan tampak cemerlang adik-adik. Nah adik-adik, dari tadi kita bicara soal saling mengasihi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita itu harus saling mengasihi? Nah adik-adik, seperti yang telah kita ketahui, bahwa sebelum kita mengenal kasih, sebelum kita mengasihi, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita orang-orang yang berdosa adik-adik. Nah dari sini, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita itu harus berterima kasih kepada Tuhan adik-adik. Dan juga kita juga harus membalas kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Nah, makanya kita itu harus saling mengasihi, bukan hanya kepada sesama kita saja, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama kita, yaitu bagaimana cara kita hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik, Paulus telah menyampaikan banyak sekali nasihat kepada orang percaya. Salah satunya nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik, apa aja sih nasihatnya? Yang pertama, kasih itu janganlah pura-pura, dan kita itu hendaknya menjauhkan diri dari yang jahat dan melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, sebagai orang yang percaya, kita itu harus melakukan kasih yang benar. Kasih yang benar itu seperti apa? Yaitu kasih yang bersungguh-sungguh dari hati kita, tanpa adanya keterpaksaan dan menginginkan balas budi. Yang kedua yaitu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini, kasih itu bersifat aktif, di mana kita saling mendahului dalam memberikan kasih. Nah, adik-adik, contohnya seperti apa? Misalkan kalian sebagai abang atau sebagai kakak punya makanan nih. Terus adik kita mau makanan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus memberikan separuh dari makanan kita kepada adik-adik kita, supaya adik-adik kita juga belajar ketika mereka punya makanan, mereka juga akan memberikan makanan itu kepada kita. Makanya kita harus saling mendahului dalam memberi. Kita jangan menunggu diberi terlebih dahulu sebelum memberi. Dan jangan juga menunggu dikasih terlebih dahulu sebelum mengasihi adik-adik. Itu artinya kita masih tidak tulus dalam memberikan kasih. Adik-adik, Paulus juga di sini mengajarkan bahwa kita sebagai orang Kristen harus terlebih dahulu dalam memberi, dalam menghormati. Jangan merasa diri kita sebagai orang yang lebih hebat ataupun lebih terhormat adik-adik. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah janganlah kerajinan kita kendor dan biarlah roh kita itu menyala-nyala dan melayani Tuhan adik-adik. Adik-adik, kasih yang kita lakukan selama ini seharusnya kita tujukan untuk melayani Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan adik-adik. Memang jelas akan sangat sulit kasih ini kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tinggal di lingkungan yang sangat berbeda, yang sangat beragam. Dan tidak semua paham tentang kasih Kristus adik-adik. Nah, tetapi kita di sini belajar bahwa kita jangan serupa dengan dunia ini. Makanya kita harus tetap teguh berpegang kepada kasih yang kita lakukan ini.
Yang keempat, yang terakhir ialah kita harus bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Di sini kita harus tetap bersukacita dalam keadaan apapun adik-adik. Dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan kesesakan, ketika kita dimusuhi, ketika kita diperlakukan tidak enak, kita tetap harus bersabar dan mendoakan mereka yang menyakiti kita adik-adik. Adik-adik, berikut yang tadi kita bahas adalah 4 nasihat dari Paulus yang ditujukan kepada orang Kristen supaya kita selalu hidup di dalam kasih. Nah, selanjutnya kakak ada contoh menarik dari animasi di mana gimana sih cara kita hidup di dalam kasih, contoh-contoh nyatanya. Oke adik-adik, Yakinlah bahwa badan pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul. Dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Tentang seorang kakak adik yang bernama Rara sebagai kakak dan Marco sebagai adik. Nah, di sini mereka melihat sebuah berita tentang bencana alam, yaitu badai yang besar. Nah, saat itu Rara punya ide bagaimana cara membantu mereka. Nah, Rara pun mengambil uang di celengannya dan dikumpulkan. Ternyata ada uang beberapa yang bisa dipakai untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Marco pun mengambil uang di celengannya. Saat dia melihat uang di celengannya dan membongkar celengannya, ternyata cuma ada kancing, gak ada uang. Marco pun bersedih. Saat ditanyakan oleh mamanya,
Rara mengumpulkan uang untuk membantu orang yang terkena bencana. Dan mama bapaknya akan memberikan uang itu saat hari Minggu di gereja. Tetapi Marco sedih karena celengannya kosong dan tidak bisa membantu. Ayahnya mengingatkan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu. Yang pertama yaitu bisa menabung kembali. Yang kedua, mendoakan mereka yang mendapatkan bencana. Nah, kita juga ingat bahwa dahulu saat di bumi, Yesus pun sering tolong-menolong, sering menolong orang-orang yang kesulitan. Saat orang kusta meminta tolong Yesus, apa yang Yesus katakan? Iya, dia bilang, saya mau menolong. Dan akhirnya Yesus melakukan mukjizatnya. Nah, adik-adik, seperti itu ceritanya. Menarik bukan? Di sini kita belajar bahwa tolong-menolong itu adalah salah satu bentuk dari mengasihi adik-adik. Nah, kita juga di sini belajar bahwa bentuk tolong-menolong itu, bentuk mengasihi itu banyak sekali adik-adik. Mengasihi itu bukan cuma soal harta, tetapi kita juga bisa mendoakan mereka-mereka yang kesulitan. Dan mengasihi itu bukan tentang banyaknya atau sedikitnya adik-adik, tetapi semuanya itu berasal dari ketulusan kita atau dari hati kita, sejauh mana kita mau mengasihi, mau memberi mereka yang kesulitan. Nah, dari sini dapat disimpulkan, marilah kita hidup di dalam kasih, terapkan nasihat-nasihat Paulus bahwa kita jangan berpura-pura dalam memberikan kasih, lakukanlah hal yang baik, kita harus saling menghormati, mendahului dalam memberikan kasih. Nah, makanya mulai hari ini, mulai detik ini, mari lakukan kehidupan dalam kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Adik-adik, sebelum menutup firman Tuhan hari ini, kakak ingin memberikan tugas kepada adik-adik semua untuk dikumpulkan di guru sekolah minggunya masing-masing supaya dinilai dan ditampilkan di video minggu depan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kita akan membuat gantungan seperti ini. Isi tulisannya itu ialah 4 nasihat yang tadi sudah kakak berikan, nasihat Paulus mengenai hidup dalam kasih. Nah, selanjutnya apa aja bahan yang dibutuhkan? Bahan yang dibutuhkan itu kertas warna atau kertas Scotlight, double tip, gunting, pita, sama pulpen. Nanti untuk kelas Matius sama Markus minta bantuan mama papanya dalam menggunakan gunting ya. Dan tugas ini wajib dikerjakan. Berhubung kita belum pernah diberikan tugas kan, nah makanya ini adalah salah satu penilaian dari guru sekolah minggu supaya nilai adik-adik juga tertolong. Nah oke adik-adik, sekarang kita telah selesai firman, kita lipat tangan kita tutup mata kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan pada hari ini ya Tuhan. Dan kami telah menyelesaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan, dari sini kita mau belajar mengenai hidup di dalam kasih, saling tolong-menolong, saling mendahului dalam memberikan kasih dan memberi hormat Tuhan, tidak egois, tidak mudah marah-marah, dan kami juga ingin belajar untuk tulus dalam memberi, tulus dalam mengasihi sesama Tuhan, dan mengasihi Engkau juga Tuhan. Tuhan, ajarlah kami selalu untuk menerapkan ini di kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita dan penuh rasa kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Dinda atas firman-Nya yang sangat baik adik-adik ya. Kita jadi ingat lagi kasih Tuhan akan hidup kita. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini